neraka. Apapun caranya akan dia tempuh, gimana caranya bisa keluar dari neraka. Al-Quran menggambarkan itu. Bahkan Al-Quran mengatakan, lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Mereka itu, dia orang yang masuk neraka, ketika udah merasakan azabnya neraka, itu ingin keluar dari neraka. Apapun akan dia lakukan demi supaya keluar dari neraka. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Yawaddu berharap-harap. Siapa yang berharap? Al-mujrim, orang yang berdosa itu. Karena dia berdosa masuk neraka. Dia gak mau beramal saleh masuk neraka. Orang yang mujrim itu, orang yang berdosa itu berharap lau yaftadi, seandainya dia bisa menebus min azabi yaumi idzin bibani, menebus dari azab hari itu dengan apa? Bibani, dengan anaknya. Ini dahsyatnya bahasa Al-Quran. Kenapa kok anak duluan? Karena anak itu adalah orang yang paling dekat, yang dia pasti merasa paling berhutang budi, yang kira-kira kalau diminta apapun dia akan melakukannya. Termasuk misalnya diminta untuk menggantikan posisi kedua orang tuanya atau salah satunya di neraka pun kemungkinan kira-kira begitu. Menurut pemikiran si mujrim tadi, menurut pemikiran si orang yang dosa tadi, dia pasti akan melakukan untuk bapak dan ibunya, termasuk aku. Pasti dia akan lakukan, termasuk menggantikan posisiku. Jadi kalau terpaksa bahwa untuk dia keluar dari neraka itu harus menebus dengan anaknya, akan dia lakukan. Enggak peduli anak atau siapapun, anak dikorbankan supaya selamat dari neraka. Itu pemikiran orang yang mujrim seperti itu. Lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Masih kurang ternyata. Kalau syaratnya nggak hanya anak dan yang lain-lain, ya nggak apa-apa. Wa sahibatihi wa akhihi. Yang berikutnya itu teman hidupnya, istrinya. Sahibah itu istri. Kenapa istri? Karena setelah anak, yang paling dekat itu biasanya adalah pendamping hidup. Kalau dia seorang laki-laki, istri. Kalau dia seorang istri, bisa laki-laki, suami. Kan begitu tuh Bu? Ya enggak Bu? Kosong enggak. Kalau enggak ada something wrong deh. Mesti begitu. Jujur saya begitu. Saya oke, saya punya kedua orang tua, saya punya bapak dan ibu, saya punya saudara-saudara sekandung. Tapi kalau ada masalah, yang pertama kali itu saya curhatin itu ya istri. Sama juga istri sumpet anak gini. Tidak lapor kemana-mana, lapor ke suami. Yang paling tahu saat ini ketika orang berumah tangga, yang paling tahu siapa istri saya, ya saya. Yang paling tahu siapa saya, ya istri saya saat ini. Kalau dulu sebelum menikah ibu saya paling ngerti. Sekarang adalah istri. Curhatnya kepada teman hidup. Enggak kemudian saya curhat pada adik saya, enggak. Kalau ternyata masih kurang, anak ditebuskan, ya kan, dikorbankan anaknya untuk menebus, istrinya juga dikorbankan. Masih kurang, wa akhi, baru saudara kandung lagi, saudara kandungnya lah intinya kan. Karena yang dekat berikutnya adalah saudara kandung. Masih kurang ternyata. Tetap akan dilakukan kalau dia mampu. Wa fasilatihi allati tuwi. Wa fasilatihi, dan keluarga besarnya allati tuwi, di mana dia bernaung.
Jadi Pak, pemikiran yang masuk neraka seperti itu Pak, didapatkan dalam Al-Quran. Orang kalau udah masuk neraka, dia pokoknya bagaimana caranya bisa keluar dari neraka. Kalau untuk keluar harus anaknya ditebuskan, anakku masuk neraka demi ayah, istriku masuk neraka demi aku, saudaraku masuk sini, masih kurang juga. Wa fasilatihi allati tuwi, dan semua keluarga besarnya di mana dia bernaung. Keluarga besarku semuanya, masuklah kalian ke neraka supaya aku keluar. Nggak peduli dia. Bapak Ibu kan punya keluarga besar kan? Kalau pulang ke Indonesia pas Idul Fitri, halal bihalal bani maksum misalnya. Mbah Canggah Waring yang sekian itu, anggotanya sudah 2.000 orang misalnya. Ada yang 1.000 orang, itu fasilah, keluarga besar. Nggak peduli itu masuk neraka, nggak peduli. Nggak ada istilah paman, istilah Pak D, istilah kakek, nggak ada pedulinya. Yang penting aku selamat. Masih kurang juga Bu. Al-Quran mengatakan wa man fil ardi jami'an summa yunji, dan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini akan dia korbankan untuk menebus dirinya. Seluruh manusia di atas muka bumi kalau perlu masuk neraka semuanya, sing penting aku selamat. Summa yunji, kemudian dia selamat. Itu Al-Quran yang mengatakan summa yunji, kemudian dia selamat. Gak peduli bahwa seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai semuanya masuk neraka, terus dia yang selamat. Gak peduli, dia korbankan. Itu pemikiran orang yang kecemplung masuk neraka. Apa yo iso? Apakah bisa? Kala, gak bisa. Kata Al-Quran, kala gak bisa. Innaha ladho, neraka itu adalah api yang menjilat-jilat, yang menyala-nyala. Naza'atan lisyawa, yang bisa mengelupas kulit-kulit. Dan api ini enggak pasif, api ini aktif. Api neraka itu aktif Bu. Di dalam Al-Quran juga bahkan api itu bukan api yang pasif ini, api itu aktif. Kalla innaha ladho nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Jadi api itu mengundang, ngejar, menarik, ya kan? Tad'u, siapa yang dikejar, yang diundang, yang ditarik? Tad'u man, orang, adbara, yang dia memunggungi agama Allah, wa tawalla, dan dia lari dari agama Allah. Artinya nggak mau taat kepada Allah. Pilihan cuma ada dua, nggak ada tiga. Taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Nggak ada yang lain. Mungkin kalau negosiasi yang duniawi mungkin bisa lah negosiasi ini. Tetapi kalau di akhirat pilihan cuma dua. Taat kepada Allah dan Rasulnya atau yang tidak. Tad'u man adbara wa tawalla. Semua yang nggak mau taat kepada Allah itu ditarik oleh api itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita semua antri. Antri apa? Antri pada proses itu tadi. Saat ini kita semua baru singgah di Amerika, tetapi yang pasti semuanya akan sampai di alam kubur. Dari manapun negaranya akan sampai di alam kubur. Yang di Amerika akan sampai ke alam kubur, yang di Saudi Arabia akan sampai ke alam kubur, yang di Malaysia, di India, di Afrika, di Fiji sana tengah Samudra Pasifik, di Hawaii, di Indonesia, Irian Jaya, Aceh, mana-mana, semuanya akan sampai di alam kubur.
semuanya nanti juga akan sampai pada amal-amal yang ditimbang. Semua akan sampai kepada mahsyar. Semua akan melewati siratal mustaqim. Semua akan dihisab kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini VVIP yang sebenarnya ini. VVIP yang sesungguhnya itu adalah yang orang masuk surga tanpa hisab. Dan ada orang-orang itu. Dan ada. Dan belum ketahuan siapa-siapanya. Tetapi ada di antara umatnya Rasulullah itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Dalam sebuah hadis, ada hadis yang menjelaskan yang masuk surga tanpa hisab itu ada 70.000 orang. Apakah Bapak Ibu merasa bisa masuk golongan yang VVIP ini? Dari miliaran umat manusia cuma 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu semua ada berapa nih? Cuma 70.000. Semua nggak sampai 70.000 kan ini kan? Ya, kita doakan semoga yang ada di sini semuanya termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada yang masuk surga tanpa hisab itu yang paling nggak ada hisab. Kalau ada hisab berat, Bu. Dan hisab berat. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas, adalah man dana nafsahu, orang yang bisa merendahkan nafsunya. Artinya dia tidak ditunggangi oleh nafsunya, dia itu mampu merendahkan nafsunya, mampu menekan nafsunya, menekan dirinya, kira-kira begitu. Mampu menekan, merendahkan nafsunya sehingga menjadi ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari setelah meninggal. Jadi orang yang cerdas itu orang yang obsesinya jelas. Obsesinya adalah yang dipikirkan adalah hari setelah dia meninggal. Setelah aku meninggal apa yang akan aku alami? Apa yang aku bawa? Kebanyakan manusia itu yang dipikirkan adalah hanya beberapa hari ke depan. Ada yang baru masuk ke Amerika misalnya setahun, 2 tahun, yang dipikirkan adalah bagaimana bisa hidup nyaman di Amerika setelahnya. Bisa dapat PR. Itu yang jadi pikiran. Sudah dapat PR, ya kan? Yang dipikirkan adalah bagaimana punya rumah sendiri, tidak nyewa lagi di Amerika. Oke, sudah punya rumah, bagaimana punya rumah yang kedua dan ketiga untuk investasi. Umumnya manusia, kayaknya di Amerika di Indonesia juga sama kira-kira begitu. Untuk investasi, seringkali lupa investasi yang sesungguhnya. Karena hidup di Amerika ataupun di atas muka bumi ini, sesungguhnya orang udah jelas berkali-kali lihat orang mati. Nanti aku juga mati seperti itu. Kalau udah mati, meskipun berkeringat, berdarah-darah, investasi semuanya itu yang nggak dibawa. Bahkan Bu, saya beritahu nih, ada orang Bu, dia punya pabrik jilbab,
punya busana muslimah tuh pabriknya busana muslimah banyak kan keren-keren, indah-indah. Ada yang busana muslimah harganya 2 juta, 5 juta ada. Itu pemilik pabriknya, Bu. Itu kalau mati juga busana muslimah yang keren-keren juga dia bawa. Ada orang, Pak, punya pabrik helm. Helm itu yang mahal sekali loh. Valentino Rossi misalnya itu helmnya 7 jutaan. Tukang helm, Pak, Bu, yang punya warung helm itu, yang banyak helmnya itu, kalau mati tidak satu pun helmnya dibawa. Lu kalau percaya, saya mau lihat kalau ada orang itu punya helm terus mati kasih helm gitu. Nggak ada, nggak dibawa, nggak dibawa. Maka kata Rasul benar, Rasulullah itu luar biasa. Yang cerdas itu yang investasinya nanti untuk hari setelah mati. Diingat-ingat, dunia ini sementara. Ibarat orang azan mau sholat. Atau kalau kata orang Jawa, seperti orang mampir ngombe. Orang bepergian, misalnya ibu nanti kalau pas pulang ke Indonesia, Pak pulang ke Indonesia, ya pas hari raya, berkunjung ke tempat saudara dari Jakarta mau ke Jawa Timur, pakai mobil sendiri, perjalanan sudah 7 jam sampailah ke Tegal, Jawa Tengah, lapar dan haus, mampir ke warung untuk makan dan minum. Bapak mampir ke warung, itulah hidup di dunia ini. Enggak akan kemudian terus di situ terus. Yang panjang itu masih ada perjalanan lagi ke sana. Hidup kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Hidup kita yang sesungguhnya ada di akhirat. Maka Rasulullah menjelaskan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan akhirat. Maksudnya begitu. Enggak apa-apa ibu bekerja, bapak bekerja, kumpulkan dolar. Ya kan? Ada yang bilang kuli dolar. Enggak apa-apa. Kaitkan itu di akhirat. Jadikan itu untuk investasi akhirat. Enggak dunia semata-mata. Niatkan mencari dolar itu untuk ibadah, untuk menafkahi anak dan istri, untuk supaya ibadah itu nyaman, punya pakaian yang hangat, kan begitu. Makanan yang sehat, supaya sehat kalau qiyamul lail, kan begitu. Sehat kalau sholat berjamaah, supaya dari rumah ke sini ke masjid itu juga sehat. Supaya kalau musim dingin, kalau jalan kaki kan repot dari rumah ke sini, maka perlu kendaraan. Beli kendaraan niatnya ibadah. Kalau semuanya ibadah dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah. Maka itu menjadi investasi akhirat. Mencari dolar, iya, untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat. Menjadi amal akhirat. Jadilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ingin setiap umatnya itu tahu bahwa ada kehidupan yang panjang sekali yang tidak ada akhirnya, itu di akhirat nanti. Itu yang berkali-kali Rasulullah mengingatkan. Maka suatu ketika sahabat Nabi tertawa-tawa, Rasul lewat. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat Nabi, "Lau araftum ma'araftu la bakaitum katsira wa dhahiktum qalilan." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Problemnya Bu, kita ini tidak mengetahui seperti yang diketahui Rasulullah, sehingga kita lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Iya kan Bu, jujur kan? Jujur, saya lebih banyak tertawanya Pak daripada menangisnya. Apalagi ibu ini potongannya nggak potongan tertawa-tertawa. Oh, tertawa lagi. Ya. Lebih banyak tertawanya, menangisnya itu. Kalau bapak lupa sama janjinya aja nangis. Tapi yang lain lebih banyak tertawanya. Tapi para sahabat Nabi, Rasulullah lebih banyak menangis. Baca Quran, mereka teringat akhirat, menangis. Karena mereka tahu akan apa yang akan dialami. Mereka ma'rifah, mereka tahu. Memang orang yang tahu dan tidak tahu itu beda Bu. Misalnya nih, seorang dokter tahu persis makanan ini akan begini. Sama orang yang nggak tahu beda. Dokter tuh tahu kalau makan ini untuk aku yang ini akan bahaya. Kalau orang yang nggak tahu, makan aja semuanya. Padahal dia lebih bahaya daripada dokter itu sesungguhnya. Mungkin kondisi tubuhnya dan sebagainya sudah kolesterolnya sudah sekian dan sebagainya. Kalau dia nggak tahu, santai aja, hantam romo. Namanya orang tidak tahu. Beda. Misalnya nih, ada kabel, ada aliran listriknya. Orang yang tahu sangat hati-hati, jangan nyentuh itu, bahaya. Kan begitu kan? Anak kecil nggak tahu Bu, maka jangan disamakan. Anak kecil nggak tahu, santai aja. Tahu misalnya ada ular yang sangat berbahaya. Ular itu kalau dia sampai menggigit dan bisanya masuk, hanya hitungan jam orang itu akan meninggal. Karena ada orang seperti itu kan? Tentu kalau misalnya ada ular itu di sini, yang tahu mesti berusaha menghindar supaya nggak kena sama ular, nggak gigit sama ular ini. Ada anak kecil, dia nggak tahu, jangan disamakan dengan pikiran ibu. Dia nggak takut sama sekali, sama ular itu nggak takut sama sekali. Kalau perlu bikin mainan dicium-cium. Namanya nggak tahu Pak, gimana? Itu sama dengan kondisi kita semuanya, kita nggak tahu apa yang terjadi di akhirat. Mungkin tahu sebagian, tapi nggak seperti tahunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sangat tahu persis mati akan begini. Karena Rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra dan Mi'raj, semuanya dibukakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi umat-umatnya yang begini akan begini, yang begini akan begini, semua diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj semuanya. Sehingga Rasul sangat tahu apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Maka Rasul mengatakan pada para sahabatnya, kalau kalian tahu apa yang ketahui, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali ke awal. Waktu adalah modal kita semuanya. Waktu adalah modal orang-orang yang soleh untuk mendapatkan visa masuk surga. Waktu juga yang menjadi penyebab orang-orang yang mujrim tadi terpaksa masuk neraka. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu kita. Maka saya sepakat dengan orang yang mengatakan sesungguhnya seorang muslim itu orang yang sangat memahami setiap saat terjadi pergantian waktu. Tidak hanya pada tahun baru saja kita memahami ada pergantian waktu. Kita harus memahami setiap saat umur kita berkurang. Berarti kita semakin dekat pada antrian. Setiap saat umur kita berkurang bukan bertambah, semakin berkurang, semakin maju kita. Kalau ibarat pintu itu adalah kematian, semakin maju, semakin maju. Dan akan sampai pada sebelah pintu. Kematian adalah sebuah pintu dan semua manusia akan memasukinya.
Cuma antreannya yang kita tahu. Apakah ibu duluan, saya belakangan, ataukah saya belakangan ibu duluan saya? Ya. Yang jelas semuanya antri menuju gerbang kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 9, gak ada yang mengingatkan nanti. Permintaan dari Presiden saja ada dipanjatkan. Oh gitu, sudah jam 9. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk sedikit kita merenungi perjalanan hidup kita bersama. Ada saat-saatnya kita bergembira. Islam tidak melarang kita bergembira. Ada saatnya kita perlu merenung bahwa kita semuanya nanti akan hidup di akhirat. Dan tentu kita semua berharap bahwa kita semuanya kelak, semuanya punya visa semua. Visa masuk surga. Dan kita semua berharap bahwa ketika akan bertemu Rasulullah tahu, oh itu umatku. Dan umat Rasulullah beneran. Sehingga nanti bersama dengan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bi ghairi hisab, tanpa hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah khair Kang Habib atas tausiahnya yang sangat menarik dan sangat menggelitik serta mengundang kita untuk selalu memanfaatkan waktu yang kita miliki, karena setiap kali datangnya perubahan waktu setiap hari itu berarti adalah mengurangi jatah hidup kita di muka bumi ini. Kemudian Ustaz Habib juga tadi mengundang kita untuk berusaha selalu mencari amal-amal kebaikan yang insya Allah akan membawa kita untuk masuk surga, yang kita tidak tahu apakah jenis amalan apa itu yang akan membawa kita masuk surga. Sebelum kita akhiri bincang-bincang dengan Kang Habib, kami akan beri kesempatan untuk membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak ada yang ingin bertanya tentang suatu klarifikasi dari tausiah yang tadi disampaikan oleh Kang Habib. Kami beri waktu sekitar 30 menit. Mungkin untuk sesi pertama kita ambil dulu pertanyaan ya. Satu dari ibu-ibu kalau ada, satu dari bapak-bapak. Dari ibu ada pertanyaan? Enggak ada ibu? Atau bapak-bapak dulu? Mulai bapak-bapak. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendengar ceramah Ustaz juga begini. Kita harus siap menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya menerima kematian. Kita harus siap, dan kita dalam arti kata tidak boleh takut. Itu maksudnya mungkin ada definisinya mungkin. Itu maksudnya, sedangkan tadi saya dengar sahabat Rasulullah